ketika kalian ambil video sinematik, nah di sini untuk gambarnya itu jadi ala-ala sinematik, jadi kayak menguning-menguning gimana gitu. Tuh. Jadi kita bisa tahu nih fokusnya itu si lensa kita itu ada di mana gitu, dengan tandanya tuh yang warna merah nih. Tuh. Nah, kan terang banget nih. Ini ada objek terang tuh di bagian sini nih. Yang garis-garis arsir ini kelihatan, wah bahwa ini objek yang sebelah sini tuh terang banget gitu. Jadi halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Oke, di video gue kali ini masih dengan si Poco F4 nih. Nggak ada bosen-bosennya nih gue nih ngasih update seputar Poco F4 ke kalian nih. Gimana? Kalian udah pakai Poco F4 atau masih pakai handphone yang lain nih? Oke, pasti kalian yang klik video ini ya kalian pasti yang punya Poco F4 sih, harusnya begitu. Jadi di video gue kali ini gue mau kasih apa ya? Kasih info aja sih buat kalian yang belum tahu ya tentang kamera dari si Poco F4 ini. Nah, jadi kameranya ini menurut gue ya dari handphone ini tuh kamera tuh udah lebih canggih gitu. Canggih daripada DSLR. DSLR gue aja yang Canon M50 aja menurut gue untuk fiturnya tuh masih kalah canggih sama si Poco F4 ini. Oke, jadi yang mau gue bahas kali ini adalah fitur profesional. Oh, nih, kelihatan nggak di kamera? Mode Pro. Nih gue gelapin dulu, gelapinnya pakai, bentar dulu. Nih, gue kasih objek dulu. Nah, nih mode Pro ya. Mode Pro yang kayak begini, tuh. Jadi mode Pro ini kita bisa mainin mode Pro-nya nih. Kita bisa otak-atik mode Pro-nya. Kayak misalkan di sini kan seperti biasa ya, handphone kayak biasa kan di mode Pro ini kan, ini gue kasih objek dulu biar kelihatan. Nah, biasanya kan ada white balance, autofocus, ini shutter speed, ISO, sama lensanya bisa kita pilih mau lensa wide atau ultra wide atau makro. Nah, sesuai pilihan kalian aja, objek kalian mau menggunakan kamera Pro-nya yang kayak gimana. Nah, jadi di kamera Pro ini, di Poco F4 ini, dia itu udah memiliki fitur-fitur canggih yang kayak dimiliki dari si si kamera DSLR. Nah, jadi ya basic sih sebenarnya kalau ini kan apa kualitasnya, resolusinya ya. Mau yang 720p, 30 fps, 1080p sampai 4K 60 fps ini Poco F4 udah bisa sebenarnya. Nah, dan juga untuk fitur-fiturnya itu di sini yang udah menurut gue lebih sakti dari kamera mirrorless gue, dia udah ada fitur lock-nya. Lock itu kayak semacam kalau misalkan kita ngambil video sinematik. Ini bentar gue ingin doji ya, sambil gue kasih lihat ke kalian. Gue pakai rekam itu, record apa namanya, record layar dulu. Mana sih, ini dia, rekam layar. Oke, resolusinya full 60 fps. Oke, salah. Nah, gue coba pakai rekam layar dulu. Sip. Nah, ini rekam layar udah jalan. Oke, jadi di mode Pro ini kalau kalian pilih yang lock ini tuh kalau di Sony, kamera mirrorless Sony namanya kan S-Lock ya. Kalau di Canon itu C-Lock. Kalau di Fujifilm tuh ada namanya F-Lock yang ini ya. Nah, jadi kalau kalian mau mengambil record video ala-ala sinematik, nah kalian pakai yang lock ini nih. Jadi kalau kalian pakai fitur lock ini, ketika kalian ambil video-video sinematik itu, nih video-video sinematik, nah, bentar. Ketika kalian ambil video sinematik, nah di sini untuk gambarnya itu jadi ala-ala sinematik, jadi kayak menguning-menguning gimana gitu, tuh. Menguning-menguning gimana gitu. Nah, yang justru yang layar kayak gini, yang menguning begini, itu dia bisa gampang banget diedit. Jadi kalau misalkan layarnya kuning gini, ini bisa gampang diedit. Misalkan post processing kalian menggunakan PC ya, PC kayak Premiere Pro ya, Premiere Pro. Nah, di Premiere Pro itu kita pakai Lumetri Color itu
kita bisa color gradingnya tuh enak kalau kalian mau mengambil ala-ala video sinematik. Nih, kayak gini. Memang kalau terlihat kayak kusem gitu gambarnya, tapi tuh memang di awal tuh memang begini. Jadi ini fitur yang mantep banget menurut gue juga baru tahu ya. Selama ini ada ya fitur-fitur kayak gini di handphone. Gue nggak tahu sih kalau handphone merek lain, karena gue juga jarang banget pakai apa mode-mode pro kayak begini. Jadi ketika kalian record kayak gini, ya kan, record itu kan gambarnya kan warnanya kan coklat-coklat gitu, kayak kusem gitu. Nah, nanti pada saat kita editing kalau misalkan di handphone itu di KineMaster ya. KineMaster itu pada saat editing kita mau color grading itu gampang banget, bisa kita otak-atik sesuai selera kita aja gitu. Dan juga ada lagi fiturnya. Kalau kalian kan kalau mau sinematik kan pasti kan ada bar hitam ya di bagian atas sama di bagian bawah ya. Kayak misalkan kita nonton video-video sinematik gitu, ada bar hitam atas bawah. Nah, itu kita nggak usah ngedit lagi di aplikasi editing kita kayak Premiere Pro gitu. Kita bisa juga kasih fitur yang namanya bingkai film. Nah, jadi layarnya tuh menyesuaikan, jadi ada bar hitam atas bawah. Jadi kita nggak usah ngedit lagi. Jadi ini udah sinematik banget menurut gue nih. Coba gue ambil tes itu video ya. Nah, misalkan, tinggal kalian kasih rekaman suara kalian deh. Ini adalah buku. Intinya begitu. Jadi kalau kalian mau ala-ala sinematik ya gampang banget di mode Pro ini. Gitu. Terus misalkan di sini juga ada, ini gue hilangin dulu ya, bingkai kamera sama locknya. Di sini kita juga bisa ada yang namanya fitur fokus, puncak fokus. Nah, jadi kita bisa tahu nih fokusnya itu si lensa kita itu ada di mana gitu. Dengan tandanya tuh yang warna merah nih. Tuh. Kelihatan kan ya warna merah tuh. Tuh, ada warna merah-merahnya. Ini tuh ada di kamera-kamera mirrorless atau DSLR-nya Sony gitu. Ini ada Fujifilm juga ada. Kalau Canon SM50 gue nggak ada betulan. Misalkan gue kasih ini nih. Tuh warna merah dia tuh kan. Tandanya fokusnya itu ada di objeknya ini yang warna merah. Gitu. Kalau gue hilangin tuh dia balik ke belakang lagi fokusnya. Kalau gue munculin lagi tuh merahnya ada di si boneka ini. Tuh, kalau gue hilangin bonekanya, merahnya di Rexus stick-nya itu. Gitu. Terus satu lagi ada verifikasi cahaya. Nah, verifikasi cahaya itu misalkan kita lagi record video ataupun mau take foto, ada cahaya yang terang banget nih, misalkan nih. Ini sebagai gue contohin dulu ya, mana ya? Di sini nggak ada cahaya terang lagi. Tunggu, gue pakai, oh ya nih, pakai ini aja nih lampu lighting gue sebagai contoh. Sorry ya, video-video santai aja kok ini. Nah, misalkan, nah kan terang banget nih. Ini ada objek terang tuh di bagian sini nih. Yang garis-garis arsir ini kelihatan. Wah, bahwa ini objek yang sebelah sini tuh terang banget gitu. Jadi keterangan banget gitu. Jadi kalian bisa redupin atau ganti posisi gitu kemana gitu, biar nggak keterangan. Jadi ada tandanya gitu bahwa di bagian sebelah sini tuh lagi terang banget. Misalkan nih gue pindahin ke sebelah sini, tuh dia mengikuti terangnya, ya kan? Di sebelah sini nggak terang, di sebelah sini terang. Nah, atau lampu gue ngadepin ke atas, objeknya yang terangnya aja di bagian bawahnya udah nggak ada arsir-arsirannya lagi. Tuh. Nah, kalau misalkan gue terangin kayak gini tuh, keterangan banget ini tandanya tuh, ada arsiran-arsirannya, gitu sih. Jadi gue juga baru tahu loh. Tadi gue lagi ngotak-ngatik, gue mau bikin video apa ya buat Poco F4 ini ya. Ya udah, akhirnya gue nemu fitur Pro kayak gini. Kalau yang untuk fitur-fitur kayak gininya apa namanya, misalkan manual fokus atau kita bisa nyeting shutter speednya, ISO-nya itu kalian udah paham lah ya harusnya. Nggak usah gua suapin lagi itu. Oke, terus paling sih itu aja sih, sama ini aja sih garis bantu kan. Kalau kita mau foto, kita pakai garis bantu gini tuh lebih apa ya menurut gua. Kita pingin motonya itu objeknya di tengah-tengah. Kalau ada garis bantunya kan enak gitu. Bisa di tengah-tengah gitu tuh. Pasin gitu, ngepasin objek gitu. Nah, paling sih itu aja sih yang bisa gua sharing ke kalian tentang video Pro dari si Poco F4 ini. Ya udah, kalau kalian mau gue buatin video buat Poco F4 bahas hal apa lagi, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar pada video gue kali ini. Yang jelas
menurut gua Poco F4 ini untuk kamera pro-nya atau video pro-nya itu melebihi dari DSLR gua dan kamera mirrorless Canon SM50 gua. Tapi kalau untuk kualitas gambarnya tetap masih megang kamera lah. Tapi kalau untuk fitur Poco F4 lebih unggul. Oke, ya udah, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Vengga pamit. Bye bye.